Hai adik-adik semua yang ada di rumah dan hai semua adik-adik yang ada di sekolah minggu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sampai saat ini kita semua masih sehat-sehat bukan? Itu semua anugerah dari siapa? Tuhan. Karena itu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah juga ya, sampai saat ini papa mama kita semua masih sehat, itu semua anugerah dari Tuhan Yesus. Nah kita berdoa biar corona cepat-cepat berlalu. Siapa yang di sini sudah mulai lagi learning from home? Boleh angkat tangannya. Oke, satu hari berapa jam sih? 20, kan? Satu hari learning from home-nya berapa jam? 24 jam, waduh. 3 jam, 4 jam? Koko kamu 6 jam. Waduh, karena itu kita juga mesti berdoa biar mata kita kalau lihat komputer lama-lama kita juga mesti bisa istirahat. Oke, ya semuanya mesti menjaga kesehatan sendiri. Teman-teman di rumah juga. Oke, kita hari ini mulai kembali ibadah online kita Five Stones. Sangat bersyukur langsung punya kesempatan untuk kembali bertemu dengan kalian, melayani Tuhan, melayani kalian. Nah, sebelum kita mulai, kita mau memberikan beberapa persiapan-persiapan. Nah, langsung udah sebutin nih dari minggu kedua, minggu ketiga, terus ini sudah minggu keempat. Jadi harusnya udah pada hafal ya. Nah, langsung mau ngetes teman-teman yang ada di sekolah minggu. Boleh minta tolong Angel, boleh? Naik ke atas panggung, kita tepuk tangan buat Angel. Oke, boleh berikan mic-nya langsung. Oke, coba Angel. Kita kalau mau ibadah sekolah minggu mesti siap apa sih? Kalau mau ibadah sekolah minggu kita harus siap Alkitab, terus buku kalau untuk yang sudah besar. Yang besar, anak kelas besar sudah bisa nulis ya buku, tulis. alat tulis. Saat ada satu lagi? Seingat aku sih itu aja. Oh ya nggak apa-apa. Oke kita beri tepuk tangan buat Angel. Oke ya balikan lagi. Thank you. Terima kasih Angel. Oke siapa yang udah siap Alkitabnya? Oh, good. Yang di rumah juga ya, langsung kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, ambil Alkitabnya ya. Sama buku catatannya. Jangan lupa terutama untuk mencatat ayat firman Tuhan dan poin-poin yang Lause akan sampaikan hari ini. Nah, masih ada satu lagi yang mesti dipersiapkan. Apa ya? Ekin tahu? Oh, Rio juga tahu. Ekin udah maju. Ya, oke. Ayo Ekin ngomong kencang-kencang. Apa sih yang mesti dipersiapkan waktu kita mau ibadah? Kita harus siapkan hati. Hatinya mesti gimana? Hati-hati. Hatinya mesti gimana? Hatinya mesti bersih, mesti udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Bersih dan siap mendengarkan memuji menyembah Tuhan. Oke, kita tepuk tangan buat Ekin. Thank you. Karena itu di sini kita mau berdoa agar Tuhan bersihkan hati kita, agar Tuhan siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Karena itu Laskar Kristus bangkit berdiri. Yeah. Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi ya, Laskar Kristus. Siap. Yeah. Berikan tos jauh ya, tos jauh sama kiri kanannya, kita siap memuji menyembah Tuhan. Tos jauh. Oke, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kembali Tuhan Kau bawa kami di dalam ibadah, baik Tuhan datang ke sekolah minggu ataupun melalui ibadah online. Kami berdoa biarkan ya Tuhan Kau siapkan hati kami, siapkan Tuhan pikiran kami, siapkan tubuh kami untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau sehingga nama Yesus dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan hari ini setiap orang tua, setiap para lause, setiap anak-anak, semua diberkati. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Ya, nah saudara tahu nggak hari ini adalah hari ulang tahun 1 Lause loh. Siapa ya? Dan Lause itu kebetulan ada di dalam ruangan ini. Oh, Lause Angel tah? Bukan Lause Yen. Kita mau bilang happy birthday Lause. Thank you. Nah,
lagu yang pertama yang mau kita nyanyikan buat Tuhan adalah Terima Kasih Bapa. Boleh nggak lo si Yen kasih satu ucapan syukur di hari ulang tahun ini untuk Bapa di surga biar anak-anak bisa dengerin. Waduh, luar biasa. Ya, ucapan syukurnya harusnya banyak ya Lausi ya. Cuman cuma boleh satu. Ya, satu. Iya, dua juga boleh lah. Lausi bersyukur di umur Lausi yang semakin bertambah. Anak-anak Lausi itu puji Tuhan dari kecil menjadi anak-anak yang sangat penurut. Amin. Luar biasa. Good. Ya itu yang paling bersyukurnya. Yang paling bersyukurnya, Ya. benar-benar. Makanya anak-anak ketika kita taat sama orang tua, taat sama Tuhan, papa mama itu sangat happy ya. Ya. Papa mama sangat senang. Oke? Karena itu kita juga mau bersyukur sama Bapa di surga, kita siapkan hati kita memuji menyembah Dia. Amin. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kita katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapa yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Kita angkat tangan kanan kita yuk, kita katakan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, yes Lord. Ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Dari awal kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Teman-teman di rumah juga kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur atas papa mama kita yang begitu mengasihi kita. Kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Panggil dia Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Yuk kita buka suara kita. Selalu besertaku, menuntun. Dia menopang kita, dia menggendong kita. Gak syukur buat kasih setiamu. Angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan, kedua tangan kita. Kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kita lambaikan tangan kita. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Sekali lagi yuk kita sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terakhir katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapa di surga. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari
Mari kita pejamkan mata kita taruh tangan kanan kita di hati kita. Terima kasih Bapa. Pasti anak-anak di tempat ini, kalian punya Papa yang luar biasa. Papa yang mungkin menemani kalian bermain. Papa yang menemani kalian berolahraga. Papa yang menemani kalian belajar. Papa yang ngobrol, Papa yang bercanda. Papa yang mencari uang untuk kalian. Kita bersyukur buat Papa kita. Kita bersyukur buat Mama kita yang juga begitu sayang dengan kita semua. Dan terlebih dari Papa Mama, ada Bapa di surga yang begitu mengasihi kita semua. Karena itu kami bersyukur Bapa. Kami katakan sekali lagi terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan kami siap untuk lebih lagi memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini punya Papa yang baik di rumah? Oh, Papa ngapain aja sih di rumah? Ekin pengen tahu Lause Ajon ngapain aja sih di rumah sama Ekin ya? Sama-sama main papi. Bercanda. Ngobrol. Wah, suka ngajarin ada Alkitab. Wah. Kalau Angel? Sering bercanda, memang dia hobi bercanda sepertinya ya. Iya. Suka bikin lucu, bikin happy ya. Bikin Mami sama Angel jadi ketawa terus gitu ya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi kita semua walaupun Papa kita di dunia juga nggak sempurna, kadang-kadang mereka juga galak ya, kadang-kadang mereka juga bisa marah-marah ya, tetapi kita punya Bapa di surga yang sempurna, amin. Oke, bilang sama kiri kananmu, engkau punya Bapa di surga. Kamu punya Bapa di surga. Oke, yuk. Nah saat ini selain kita punya Bapa di surga, ternyata kita ini juga anak raja. Oke, sekarang noleh ke belakang, bilang kamu anak raja, aku anak raja. Yeay. Ikutin gerakannya ya. Yuk Joseph bangkit berdiri. Ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ayo gini ya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekalian olahraga ya. Haleluya. Naik ya Lause. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi lebih cepat lagi Lause. Aku anak raja, engkau anak raja. Siapa? Kita semua anak raja. Lause Angel juga loh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Berdua. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Titi sama Kos sama Ekin. Puji Tuhan, haleluya. Malu-malu dia. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Yeay. Kalau siapa yang mau jadi anak raja? Wow, kita punya kebanggaan tersendiri karena kita adalah anak raja, amin. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam hidup kita kadang-kadang pernah berbuat salah. Siapa yang sepanjang minggu ini pernah berbuat salah? Pernah ya, oke, langsung nggak nanya deh apa salahnya gitu ya. Tetapi kalau kita mengaku kita bersalah, kita belajar mengaku salah. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia pasti akan mengampuni semua dosa kita. Oke? Karena itu bilang kepada kananmu, adalah pilihanku untuk hidup untuk Yesus. Adalah pilihanku untuk hidup buat Yesus. Yeah. Boleh pinjam tangannya, tepuk tangan. Katakan kau Tuhan yang mulia.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, Tuhan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari kita melompat bagi Tuhan. One, two. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Pinjam dua tangannya gimana? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat Bikin Tuhan nangis, jangan bukakan dong. hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Panggil dia Yesus. Yesus, kebenaran-Mu adalah, Bilang pada kiri kananmu adalah dengan yakin. Pilihanku Papa. Para papa papa papa. Wow, ye. para para para. Sekali lagi ya. Oh, oh, oh. Para 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 sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Terima kasih Yesus. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui, Minta maaf Tuhan. semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan, Yes. dari segala yang jahat. Siap-siap. Yeay. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan kompromi ya, jangan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat Jangan bikin Tuhan kita sedih. dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Panggil dia Yesus. Yesus, kebenaran-Mu adalah, Tunjuk diri sendiri. pilihan. Papa. Para papa. Berdua yo. Yeah. Para papa. Para papa. Yesus pilihanku. Para papa. Yesus pilihanku. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima Silakan kasih. duduk teman-teman, anak-anak di rumah juga. Biarkan yang menjadi pilihan kalian, teman-teman di rumah, juga adalah kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Langsung tahu, sudah banyak sekali
anak-anak yang sudah mulai baca firman Tuhan dan langsung sungguh bersyukur. Karena perkataan dari Lausus sangat terbatas, perkataan dari papa mama sangat terbatas, tetapi firman Tuhan tidak terbatas. Amin. Karena itu kita siapkan hati kita yuk. Kita siapkan hati kita minta Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang manis masuk dalam hati kami. Agar kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Jangan keraskan hati anak-anak-Mu. Tapi biarkan dari kecil, bahkan masih bayi sekalipun, kami semua anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bertumbuh dalam firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Dari awal yuk kita sekali katakan. Ku buka hati untuk firman-Mu. Untuk firman-Mu. Katakan, ku ingin menjadi. Ku ingin menjadi. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku mau mendengar. Ku mau mendengar. Dan melakukannya. Dan melakukannya setiap hari. Kita buka tangan, kita katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku, yes Tuhan, anak Tuhan yang manis. Panggil dia, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, yes, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita taruh tangan kita di hati kita. Roh Kudus yang manis. Kita minta tolong sama Roh Kudus. Tolong aku, tolong kami Tuhan, menuruti firman. Panggil dia, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikan aku, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi terakhir indah doa kita. Anak Tuhan yang manis. Ikutin Lause berdoa ya. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Kami berdoa. Kami berdoa. Tolong kami. Tolong kami. Jadikan kami. Jadikan kami. Menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak. Yang dengar-dengaran. Yang dengar-dengaran. Firman Tuhan. Firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan. sebentar lagi Sebentar lagi kami siapkan hati kami, kami siapkan hati kami. siapkan telinga kami Siapkan telinga kami untuk mengerti untuk mengerti dan menuruti dan menuruti firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Kita siapkan hati kita, teman-teman di rumah juga kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, halo semuanya. Halo juga yang ada di rumah. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Baik ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi sama kalian semua. Nah, Laskar Kristus sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Hah? Lo sebelum dengar ini, udah siap belum? Siap. Oh, banyak sekali orang yang ada di sini ya. Oke, sebelum Lausenana mulai, Lausenana mau bertanya dulu. Laskar Kristus masih ingat gak ya cerita minggu lalu? Ada yang tahu cerita minggu lalu judulnya apa? Tentang siapa? Apa Joshua? Gideon. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Joshua. Nah, tahu cerita tentang Gideon? Masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu apa? Ayo. Oh, Los Angeles masih. Yang lain? Gak ada. Waktu itu Los Septi kalau nggak salah ada gerakannya deh. Ada gerakannya kan? Siapa yang masih ingat? Nggak dateng. Iya, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama ngulang ya. Hari ini itu ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 14 ayat 6c. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar baik dengan sorry ya, maksudnya jadi salah. Oke, kita ulang sekali lagi ya, sorry sekali lagi ya. Diambil dari 1 Samuel 14 ayat 6c. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, diingat nanti di rumah boleh dipelajarin lagi. Oke, nah hari ini Lause mau bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab dan yang dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya Lause Nana mau tanya dulu deh anak-anak, sebelum ke sini ataupun sebelum yang tadi nonton, anak-anak udah makan belum ya? Udah makan belum? Udah makan? Kenapa sih kita harus makan? Biar kita kuat, biar kita bertenaga. Bener gak? Nah, sama hari ini Lausenana mau menceritakan salah satu tokoh, dia dikasih kekuatan yang sangat hebat seperti tadi yang Lausenana bilang. Dia punya kekuatan yang dia bisa mencabik-cabik seekor singa. Siapakah dia? Simpson, benar sekali ya. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman hari ini? Yang sudah siap kita sama-sama katakan amin. Oke, nah judul kita hari ini adalah Strong Man of God, yaitu tentang Simpson. Ya, oke. Sebelumnya Lause mau mengundang Wilson dulu ya untuk membacakan ayat kita hari ini. Silakan Wilson. Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki.
Oleh sebab itu, peliharaan dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Thank you Wilson. Beri tepuk tangan Pak Wilson. Terima kasih Wilson sudah boleh balik. Nah, oke. Tadi diceritakan ada 2 orang, yaitu salah satunya namanya Manoah, dia punya istri, ya gak? Nah, istrinya ini itu tadi dia bilang dia mandul. Anak-anak tahu nggak mandul itu apa? Tahu nggak? Yang di rumah tahu? Apa tadi Ekin? Iya, mandul itu artinya dia tidak bisa melahirkan. Nah, tapi suatu hari malaikat Tuhan datang menghampiri mereka dan dia bilang, "Hei kamu, sebentar lagi kamu akan dikaruniai seorang anak." Ya, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini nanti waktu di dalam kandungan kalian harus menjaganya, benar-benar dijaga. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh minum minuman yang memabukkan, terus tidak boleh makan makanan yang haram. Ini nih satu yang terpenting, tidak boleh kena pisau cukur di kepalanya. Artinya rambutnya tidak boleh dipotong. Kalau potong kenapa? Kalau potong kekuatannya akan hilang. Nah, Nazir Allah ini artinya adalah orang yang hidupnya kudus, artinya juga adalah orang yang sudah Tuhan pilih untuk menolong bangsanya untuk melawan bangsa Filistin yang tadi, ya. Jadi kemudian singkat cerita lahirlah si Simson. Nah, seperti gambar yang di sini tuh lihat. Simson dia mencabik-cabik seekor singa. Oh, anak-anak ada nggak yang bisa mencabik-cabik seekor singa? Lihat aja mungkin kita sudah takut ya. Jangankan singa deh, lihat kecoa ada di lantai. Pasti takut. Kita udah bisa teriak mungkin sampai lantai keberapa udah kedengeran ya. Tapi ini Simson diberi kekuatan untuk dia bisa mencabik seekor singa. Apakah ini kekuatannya Simson sendiri? Iya gak? Bukan. Dari mana kekuatan si Simson? Dari Tuhan ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari tokoh Simson ini. Kita mau belajar gitu. Sehebat seorang Simson yang hebat, tapi pada akhirnya kalau nanti kita dengar ceritanya dia juga bisa jatuh. Dan apa resikonya, apa yang dia terima? Ya, kita sama-sama langsung lihat saja ya. Di poin pertama, apa yang harus kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita harus belajar untuk selalu taat dan patuh sama orang tua. Ayo, yang di sini ataupun yang di rumah, sudah taat belum dan patuh sama orang tua? Sudah belum? Gak usah dijawab deh. Disimpan saja dalam hati, nanti direnungin. Ya, oke. Nah, kenapa gitu dari seorang Simson lalu dapetin untuk belajar taat dan patuh gitu. Kenapa ya? Nah, cerita ini waktu itu ceritanya si Simson ini mau cari teman hidup, mau cari pacar. Tapi, nah kita lihat di ayat yang ke Hakim-Hakim 14 ayat 3 ini. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Nah, kalau begini ya asalkan aku suka, ya udah aku mau gitu. Padahal orang tuanya sudah bilang, apakah nggak lebih baik orang yang sebangsa dengan kita? Kenapa harus sama orang Filistin? Orang Filistin itu kan musuhnya mereka pada saat itu, benar gak? Nah, kenapa? Nah, tapi dia tidak mengindahkannya, dia tidak mendengarkannya. Pada akhirnya di cerita ini dikatakan akhirnya dia juga ditipu.
Dia ditipu sama si wanita ini karena sudah membeberkan, sudah menceritakan rahasia yang tadi Samson kasih, kemudian dia kasih ke orang-orang Filistin. Akhirnya ya dia merasa marah, akhirnya dia membunuh setiap orang yang ada di situ. Karena dia merasa sudah kok dia ditipu ya. Nah, sama dengan anak-anak. Next, kita lihat gitu. Kenapa gitu harus belajar taat sama mama papa gitu? Kalian tahu gak? Nah, itu ada gambar mami sama papi. Itu di dalamnya apa ya isinya? Apakah isinya air? Ya, air iya. Terus di situ ada dede bayi. Nah, anak-anak tahu gak ketika mama itu hamil kamu di dalam perut, kira-kira bahagia gak? Bahagia pastinya, tapi gampang gak ngejalanin proses dede bayi yang dari kecil tiba-tiba nanti jadi 9 bulan? Gampang gak? Enggak gampang loh. Ada mama-mama yang pasti dia muntah-muntah. Mau makan gak nafsu tapi mereka harus tetap makan. Untuk apa? Untuk anak-anak bisa mendapatkan gizi yang baik di dalam perut, bisa bertumbuh dengan baik. Bayangin, ayo kemana-mana harus ngangkatin perut yang udah kayak semangka kemana-mana, tidurnya juga udah susah mau kemana-mana ya. Jadi anak-anak harus belajar untuk selalu sayang, bukan hanya sama mama karena mamanya hamil ya, papanya nggak disayang jadi papanya nggak usah disayang, bukan seperti itu. Papa juga tugasnya juga lumayan luar biasa, bukan lumayan lah, sangat luar biasa untuk mendampingi mama. Karena mama kadang moodnya kan jadinya turun naik gitu karena ya nggak enak itu, bukan nggak enak lah, karena ya dia harus ngejalanin proses itu buat jaga kamu gitu ya. Nah kemudian ada lagi satu gambar di bawah tuh, belum. Nah dia kira-kira lagi ngapain ya? Apalagi ketika kalau anak-anak lagi sakit, lagi panas demam, kemudian itu mungkin salah satu hal yang membuat mama papa sedih. Dan juga mungkin karena mereka mau melakukan yang terbaik. Kalau kamu sakit artinya kamu gak bisa ngapa-ngapain, lemes terus. Sedangkan mama papa itu pasti setiap hari suka dengar kamu manggil mama papa ayo main dong. Tapi kalau lagi sakit kan ya jadinya lemes gak bisa ngapa-ngapain. Nah apalagi waktu tidur malam hari, pasti mama papa juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena takut anak-anak demamnya nanti naik lagi gimana ya. Tiba-tiba nanti kenapa-napa gimana ya. Jadi papa mama selalu sangat berusaha untuk berikan yang terbaik kepada anak-anak. Jadi di poin ini langsung mau menekankan anak-anak setiap hari yuk belajar yuk. Yang tadinya kasar sama mama papa, yang tadinya tidak mau denger-dengeran, yuk mulai hari ini kita berdoa kita mau berubah. Ya, nah seperti satu kalimat ini, Lausu sangat suka banget sama kalimat ini dikatakan. Nah di dalam bahasa Inggris dikatakan, Lord help me to obey with a good attitude right away, all the way and every day. Nah artinya adalah Tuhan ketika kamu merasa kamu susah untuk taat nih, yuk kita sama-sama berdoa minta sama Tuhan. Tuhan bantu aku dong untuk taat. Ya dengan apa? Dengan perilaku saya yang baik. Nah right away ini segera, sepenuhnya percaya dan setiap hari. Artinya bukan hanya misalnya Lausenana hari ini ngomong begini harus taat sama orang tua. Hari ini sepanjang hari ini baik banget sama mama papa. Tapi besoknya mulai lagi kasarnya. Tidak boleh seperti itu. Oke Laskar Kristus? Oke itu poin yang pertama. Poin yang kedua kita lihat. Yang poin kedua adalah, nah setiap kekuatan dan kelebihan kita berasal dari Tuhan. Artinya kita tidak boleh sombong. Nah kita sama-sama lihat ayatnya di Hakim-Hakim 15 ayat 18. Ketika ia sangat haus berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah ini ceritanya adalah ketika si Samson sudah selesai berperang, ya kan? Dia berperang, dia mengalahkan semua orang Filistin yang ada dan dia ingat kalau kekuatannya dia itu bukan dari dirinya sendiri,
tapi kekuatan dia itu karena Tuhan yang sudah memberikan kepada dia. Makanya dia bisa mengalahkan banyak banget orang-orang Filistin, ya. Nah, ini juga sama. Ketika kalau kalian di rumah, di dalam rumah ataupun di sekolah, misalnya kamu dapat nilainya pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya nilainya 100 terus. Wow, puas gak? Seneng gak? Seneng, tapi akhirnya jadi lupa. Karena aku dapat 100 terus, udah besok kalau ulangan ya udah nggak usah belajar lagi, toh gue udah bisa. Jadi ya udah biarin aja, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Iya, siapa tahu materinya beda ya, makanya harus belajar terus ya, nggak boleh berhenti kan. Nah, kenapa gitu? Kenapa kamu bisa dikasih nilai 100 gitu sama Tuhan? Kenapa? Ada tujuannya loh anak-anak. Tuhan mau apa? Tuhan mau Tuhan mau kalian itu membantu teman-teman kamu yang belum mengerti. Untuk menjelaskan kepada mereka sehingga mereka juga bisa pintar sama seperti kalian. Jadi setiap kepintaran kamu, kepintaran misalnya bisa ngomong Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, Korea atau apapun lah itu, semuanya Tuhan yang kasih kepintaran kepada anak-anak. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Oke? Nah, kemudian ini juga ada gambar orang lagi bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi di sini? Ataupun yang di rumah, ada yang suka bernyanyi? Hah, enggak? Ya, memang kalau bernyanyi enggak semua orang bisa ya. Tapi kalau dikasih suara yang bagus, gunakanlah suaramu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Boleh gak lo senyanyi lagu-lagu zaman now yang di luar sana? Boleh gak? Boleh. Blausu juga suka, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan suara kita yang merdu itu untuk memuji Tuhan. Nah, terus yang ketiga itu, wah dia pamer otot tuh, wah ada apa itu? Nah, artinya dia sangat kuat. Lu kalau macam-macam Rio, akan gua pukul nanti. Boleh nggak pakai kekuatan itu untuk mukul-mukul orang, cubit-cubit orang, isengin orang, boleh nggak? Tidak boleh. Gunakanlah kekuatanmu untuk hal-hal yang positif. Misalnya bantu mama kayak di rumah ngepel, mindah-mindahin barang, rapikan barang-barangmu yang berantakan. Nah itu juga kan perlu kekuatan kan, bener gak? Ya, jadi selalu lakukan hal-hal yang positif. Nah itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah, ini juga yang ketiga ini adalah mengandalkan Tuhan dengan meminta pertolongannya yang dahsyat. Ya, ayatnya adalah Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, kalau cerita ini Simson kembali lagi jatuh cinta sama satu orang Filistin yang namanya siapa? Delilah. Padahal di cerita sebelumnya dia sudah sebenarnya dia sudah salah kan, dia udah mencintai orang Filistin tapi dia nggak kapok-kapok. Dia sekali lagi dia jatuh cinta sama si Delilah ini. Nah, si Delilah ini dia orangnya licik nih, dia mau tahu kelemahannya Simson. Nah, dia mencoba sebanyak 3 kali, dia tanya terus, Simson kasih tahu dong kekuatanmu ada di mana sih? Nah, tapi 3 kali itu Simson memang tidak menjawab, tapi dia mulai resah, dia mulai kayak lihat, dia mulai sedih kok kayaknya istriku kayaknya pengen tahu banget deh. Nah, pada akhirnya dia benar-benar yang keempat kalinya si Delilah bertanya dan dia kasih tahu kelemahannya apa. Dia kasih tahu, kamu tahu nggak kelemahanku itu ada di rambut aku. Rambutku tidak boleh dipotong. Nah, padahal rambut itu tadi adalah perjanjian Simson dengan Tuhan.
kalau rambutnya dipotong maka kekuatannya otomatis akan hilang. Nah kemudian beneran terjadi. Pas si Simpson lagi tidur, tiba-tiba Delila datang bersama beberapa raja-raja yang tidak menyukai si Simpson. Tuh dia lagi tidur, yuk kita beraksi. Akhirnya hilang, dipotong dan di saat itu juga kekuatannya benar-benar hilang. Dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan kalian tahu dia harus dimasukkan ke dalam penjara dan matanya dibutakan, dicungkil. Tuh ya, itu akibatnya kalau tidak dengar-dengaran. Tidak ingat sama yang sudah dia janjikan sama Tuhan sebelumnya. Nah kemudian pada saat dia di penjara, dia mulai merasa iya ya, dia mulai menyesal. Dia mulai menyesal dan akhirnya makanya di ayat ini dia bilang, Tuhan berilah aku satu kali ini saja kekuatan. Dan Tuhan kasih gak? Tuhan kasih loh, meskipun ya dia sudah melanggar, tapi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan bisa memberikan pemulihan yang baru dalam hidup dia. Ya, tapi bagaimana caranya kalau buat kita setiap anak-anak, bagaimana kita biar bisa terus ketika lagi susah, kita mau ngapain? Kita harus berdoa dan kita harus membaca Alkitab. Berdoa sama membaca Alkitab sudah satu paket. Ibarat makanan, misalnya makan siang hari ini ada nasi sama sayur bayam. Coba ada dua, langsung kasih dua pilihan ini aja. Gak mungkin kamu hanya makan nasi tanpa sayur bayam. Enak gak? Gak enak. Makan sayur bayam doang bisa gak? Bisa sih, tapi apakah kenyang? Gak bisa, kamu mungkin sepanjang hari itu akan makan 2-3 kali lagi gitu. Jadi nasi sama sayur bayam sudah satu paket, bener gak? Sama dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Kalau hanya berdoa gak baca firman, boleh gak? Gak boleh. Kalau hanya baca firman Tuhan doang tapi tidak berdoa, sama saja tidak boleh. Jadi keduanya ini ingat, sudah satu paket. Oke. Nah ini poin yang ketiga tadi adalah berarti mengandalkan Tuhan dan ingat selalu pertolongannya yang dahsyat. Oke. Nah ini poin yang terakhir. Nah ini menurut Lausus sangat penting sekali. Nah yang nomor 4 adalah menerima konsekuensi dan belajar dari kesalahan. Nah diambil dari ayatnya Hakim-Hakim 16 ayat 30, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkutlah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah ini kelanjutan yang tadi, ketika dia sudah di penjara, dia sudah tidak berdaya, kemudian dia minta pertolongan lagi sama Tuhan, akhirnya dia dibangkitin, dipulihin, dia punya kekuatan, tapi resikonya Tuhan itu sayang gak sama Simpson? Sayang banget gak? Sayang banget, tapi tetap Simpson harus menerima konsekuensinya, resikonya, dia harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya tadi. Dan salah satu konsekuensinya adalah dia harus mati bersama-sama dengan orang Filistin. Ya. Nah bahkan dikatakan orang yang mati itu lebih banyak jumlahnya. Tahu nggak dia cara dia mematikan orang-orang Filistin dan semua orang yang ada di dalam situ bagaimana? Jadi kan dia diikat di dua tiang batu gitu kan. Kemudian tiba-tiba dia kekuatannya kan udah kembali dan kemudian dia menarik dengan sekuat tenaga dan akhirnya semuanya roboh. Dan itu mereka semuanya jadi mati. Nah sama dalam kehidupan anak-anak juga. Nah kita mau lihat ketika anak-anak berbuat salah, apakah mama papa hanya akan membiarkan atau akan menegur? Menegur. Kalau mama papa menegur, artinya kamu pasti berbuat salah. Bener gak? Gak mungkin deh, gak mungkin si Wilson lagi duduk anteng-anteng lagi gambar misalnya, mamanya tiba-tiba datang, Wilson, halo ya,
Tiba-tiba marah-marah gak jelas. Ada gak seperti itu? Tidak mungkin, gak mungkin mama papa seperti itu. Kalau mama papa marah pasti ada satu hal yang kalian lakukan itu gak benar. Makanya mama papa tujuannya menegur untuk kamu memperbaikinya, bukan mengulangnya. Nah, yang gambar nomor 1 tuh, mamanya lagi menegur anaknya. Yang kedua pasti ditanya dulu, alasannya, pasti ditanya alasannya dong. Gak mungkin langsung marah-marah, tadi kamu kenapa lakuin ini? Tadi kamu kenapa begini? Ditanya dulu dengan jelas, apakah habis itu mama, papa ninggalin kita, cuekin kita sepanjang hari? Gak mungkin lah. Gak akan tahan mama papa untuk nyuekin anak-anak karena mama papa itu sayang banget sama anak-anak. Pasti pada akhirnya kita akan berbaikan kembali, maaf-maafan kembali, bener gak? Nah ini yang paling penting di sini kalau ketika sudah buat salah, anak-anak harus segera ngapain? Minta maaf, tidak boleh gengsi. Gak usah minta maaf, biarin aja. Nanti mama papa pasti bisa cari aku, pasti bisa suruh aku makan. Boleh gak seperti itu? Gak boleh, harus berani mengakui kesalahan ya, oke? Dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, nah selanjutnya ada contoh lain nih. Tuh, wah dia kaget. Kenapa ya itu kira-kira? Ada yang bisa menebak gak? Ya benar, bangun terlambat. Nih malam harinya mungkin kan sekarang lagi PJJ kan, lagi belajar online di rumah, bener gak? Mentang-mentang belajar di rumah, santai, terus tidurnya mamanya sudah suruh nih jam 9. Siapa ya? Joyce, ayo tidur. Jam 9 tidur ya. Mama entar lagi. Joyce masih mau main game. Mau nonton YouTube. Ini contoh ya Joyce ya. Lausu yakin Joyce gak seperti itu ya. Ya, masih mau main, masih mau nonton, pokoknya segala macam. Dan akhirnya tidurnya jam 12 malam. Udah mulai mata panda nih. Udah mulai mata panda dan besok harinya alarmnya tiba-tiba gak bunyi. Bunyi-bunyi sudah jam 8 pagi, mulai kelasnya jam 7, lausunya guru-guru di sekolahnya sudah absen. Gak ada, Joyce, gak ada. Ya, nah yang rugi siapa di sini? Kita kan, gak mengikuti pelajaran hari itu kita yang rugi. Jadinya kita harus belajar sendiri tanpa yang tadinya gurunya menjelaskan kita bisa gampang mengerti ketika dijelaskan. Tapi ini jadinya karena terlambat kan gak mungkin masuk lagi dong. Ya enggak, jadi dia harus belajar sendiri gitu. Tapi itu resiko yang harus dia tanggung. Karena dia tadi tidak mau denger-dengeran sama mama papanya. Nah kemudian yang kedua, tuh ada gambar anak laki-laki dia lagi luka. Kira-kira ngapain ya? Nah contohnya nih, maminya di rumah lagi ribet beresin rumah, lagi ngepel sana sini. Dan kamunya lagi bermain. Maminya sudah ingetin, nak kamu jangan lari-lari ya. Oke ma, di mulut cuma ngomong oke. Tapi dengan sengaja, dengan kekuatan super dia lari. Habis itu gubrak, jatuh. Yang sakit siapa? Yang sakit kalian kan? Yang sakit diri kamu sendiri, yang terluka kamu sendiri. Makanya terus apa? Berarti yang kamu harus menanggung sakit itu. Luka itu ya kamu harus tahan gitu jadinya. Karena tadi sebenarnya mami kan udah ingetin gitu. Tapi kenapa kamu gak denger-dengeran gitu. Bener gak? Ya, jadi inti dari poin keempat ini adalah kalian harus sungguh-sungguh ketika dikasih tahu, ketika sudah menjawab oke, ya benar-benar oke dilakukan. Bukan hanya sekedar oke tapi udah lewat lupa ya. Tidak boleh seperti itu. Dan harus belajar dari kesalahan. Belajar untuk semakin hari semakin lebih baik lagi. Oke? Nah hari ini Lausu mau menutup firman Tuhan hari ini dengan satu ayat hafalan. Nah Lausu hari ini juga sudah siapin
kita mau sama-sama hafalin ayat ini dengan memeragakannya ya. Laskar Kristus kita boleh sama-sama bangkit berdiri gak? Yang di rumah juga kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita mau sama-sama hafal ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 7. Nah yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama begini. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Begini, dirimu sendiri bijak. Bijaknya begini ya. Yuk sekali lagi yuk. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Takutlah akan Tuhan. Gimana ya? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Coba sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Gampang ya ayat hafalan hari ini, gampang gak? Coba sekali lagi. Langsung gak usah ikut, anak-anak doang. Bisa gak? Yang di rumah juga boleh ngelakuin bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Nggak. Yeay, beri tepuk tangan buat semuanya. Oke, Laskar Kristus boleh duduk kembali. Nah, jadi ingat ya di ayat hafalan kita hari ini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya janganlah kamu menganggap dirimu pintar, menganggap dirimu hebat karena kekuatanmu sendiri, tapi ingat itu adalah semuanya dari Tuhan. Nah, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan bukan berarti kita takut karena apa ya? Karena takut gitu, kayak takut sama kecoa, bukan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan papa mama juga, dan lakukan hal-hal yang benar setiap harinya di dalam kehidupan anak-anak. Oke? Bisa dilakukan Laskar Kristus? Bisa ya, oke. Sekarang Lausu mau pimpin kita dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama belajar dari seorang Simson. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu ingat Tuhan, kalau hanya daripada Engkaulah kami punya kekuatan, punya kepintaran, semua kehebatan kami adalah milik Engkau dan kami sungguh mau menyerahkan semua hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami di setiap hari kami selalu mengasihi Engkau, mengasihi papa mama kami, dan juga kami mau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Lausenana, kita tepuk tangan buat Lausenana. Oke, sekarang tanpa melihat ke layar, masih ingat gak Laskar Kristus berdiri lagi? Sekarang coba ya. Oke, Lausu juga mesti ingat. Oke, Amsal pasal berapa? Ya, ini benar ya. Jangan orang tanya di mana tuh ayatnya. Aduh, Amsal, tapi bukan kayaknya Mazmur. Aduh, kayaknya Samuel. Ya. Harus dihafal ayatnya ya. Amsal 3 ayat 7 bunyinya. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayo loh, itu ya yang taringnya keluar, tanduknya keluar. Beri tepuk tangan buat diri sendiri. Silakan duduk. Lausu yakin teman-teman di rumah juga ya, para orang tua, anak-anak walaupun yang masih kecil banget, ya barusan minggu yang lalu ada Ellen, teman baru kita ya, dia tinggal di Cilegon ya, tapi dia bersyukur lewat corona ini dia bisa ikut persekutuan online justru ya, karena di sana dia sulit menemukan gereja. Dan minggu lalu mamanya mengirimkan rekaman, ya dia baru umur 4 tahun loh. Ya tapi dia hafal yang
tidak sukar bagi Allah untuk menolong baik dengan banyaknya orang, sedikit orang. Dia hafal begitu saja dan bahkan dari hari Minggu tuh dia hafal terus setiap hari ya. Jadi anak-anak harus belajar menghafal ayat firman Tuhan. Para orang tua juga, para lause-lause juga, oke. Nah, kita dengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya pertama adalah kita memberikan terbaik buat Tuhan Yesus kita ya. Jadi karena lause tahu ini masa-masa corona ya, lembaran uang itu kotor ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Tetapi para orang tua ya, para lause, anak-anak, tetap ingatkan papa mama hari ini sudah memberi belum untuk Tuhan ya, hari ini sudah kasih persembahan belum buat Tuhan. Ingatkan papa mama karena kalian sekarang sudah punya uang sendiri. Oh sudah ya, sudah punya uang sendiri, oke. Kalau gitu kalian harus ingat ya untuk memberi. Nah buat teman-teman yang belum ada uang sendiri tidak apa-apa, ingatkan papa mama, amin. Karena itu yuk kita berdoa buat persembahan, oke. Kita pejamkan mata kita sekali lagi. Teman-teman di rumah juga, ya kita pejamkan mata kita. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami tetap bisa sehat, ikut ibadah dengan baik. Kami juga bisa sekolah dari rumah. Kami bersyukur Tuhan buat setiap uang Bapak yang ada di dalam papa mama kami, sehingga sungguh Tuhan kami bisa belajar dengan baik, kami bisa bersekolah, kami bisa membeli buku, kami bisa bahkan mungkin membeli mainan, kami bisa Tuhan makan, minum, Tuhan membeli baju dan sebagainya. Kami tahu itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Karena kami berdoa hari ini, setiap hari Sabat, hari Minggu kami tidak lupa untuk memberi yang terbaik buat Tuhan sebagai rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kami selama seminggu ini. Dan bahkan seminggu ke depan Tuhan, kami tahu kami juga tidak berkekurangan dan kami mau rindu memberi kepada Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang memberi sama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke. Nah, hari ini adalah minggu keempat ya. Jadi Lause Angel rindu setiap sebulan sekali kita bisa bertemu lewat Zoom gathering. Lause ngapain aja? Beda-beda ya. Nanti Lause akan sesuaikan dengan berapa banyak orang yang datang, dengan berapa anak-anak yang ikut, Lause akan sesuaikan. Nah, tapi Lause kasih bocoran dulu ya untuk bisa mengingat-ingat kembali ayat-ayat hafalan sepanjang bulan Juli ini. Kalian masih ingat gak topik-topiknya? Minggu pertama topiknya apa? Bukan, itu minggu lalu. Yang pertama yang Lause Angel bawa firmannya. Tentang? Bukan, mengelilingi? Ya, mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko runtuh. Lalu minggu depannya lagi Lause Ati, ya Lause Ati, Lause Mama ya. Lause Mama bawa soal apa? Yosua dan mataharinya berhenti. Lalu minggu lalu Lause Septi bawa apa? Gideon. Lalu hari ini Lause Nana bawa siapa? Bawa siapa? Maksud saya bawa tentang siapa? Simpson ya. Jadi 4 topik ini Lause akan kasih pertanyaan karena Lause merasa yang paling berharga dari sekolah minggu adalah firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan. Amin. Oke, sekarang semuanya laki Kristus kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini rekamannya berhasil dengan baik. Semuanya adalah anugerah Tuhan dan juga kalian di tempat ini juga teman-teman di rumah mendukung dengan baik. Karena itu kita mau terima berkat dari Tuhan, kita mau selesai, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita angkat tangan, kita buka tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan, pagi ini kami bisa ibadah online, kami bisa rekaman, juga teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengikuti ibadah. Kami bersyukur Tuhan ini semua adalah kebaikan-Mu dan kami berdoa biarkan Roh Kudus yang manis terus jadikan kami menjadi anak Tuhan yang manis, menjadi anak papa mama yang dengar-dengar dengan papa mama, menuruti orang tua. Kami belajar takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Terima kasih kami bersyukur. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan yang selama seminggu ke depan akan belajar dari rumah, bikin PR, bikin tugas, Zoom, Google Meet, Google Classroom, semuanya Tuhan. Berkati semua anak-anak ini, berikan kepintaran, hikmat buat mereka. Dan kami khusus berdoa buat dari nenek daripada Ekin yang kemarin jatuh Tuhan di kamar mandi. Kami minta agar sungguh ada kesembuhan dan mujizat bagi neneknya Ekin. Dan mereka sungguh pakai Ekin, kau pakai doa-doanya, kau pakai doa papa mamanya, doa Koko Justin
juga semuanya Tuhan. Sehingga nenek Tuhan bisa segera sembuh. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sebelum pulang dan selesai berikan tos jarak jauh ya. Kepada 5 orang bilang kamu hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Oke, see you. Yuk kita hadap ke kamera bilang see you. Hadap ke kamera bilang see you next week.